Jangan dilawan semua hari-hari yang menyakitkan. Jangan pernah kalawan gitu. Karena kau pasti kalah. Mau semua apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah nih, seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Malam ya sekarang, mohon maaf ya, nggak bisa dilihat matahari. Lanjut ya. Mau sejijik apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya. Terbit dan terbit lagi tanpa peduli apa perasaanmu. Kau keliru sekali ya jika berusaha melawannya. Membencinya itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Selamat malam Sobat Baku Bahas Buku. Jumpa lagi dengan saya Salman Alade di program Baku, program Bahas Buku. Malam ini kita spesial banget, sangat spesial, karena memang malam ini kita akan membahas satu buku dari satu penulis yang sangat dikenal oleh banyak umat, yaitu Bang Darwis, Bang Terelie, yang orang kenal dengan nama penanya Bang Terelie. Jadi malam ini kita spesial akan membahas salah satu karyanya yang berjudul Pulang. Nah, jadi novel dari Bang Darwis ini salah satu novel bestseller yang pernah, bukan yang pernah, mungkin sampai sekarang pun dia masih beredar di toko-toko buku, di Gramedia dan toko-toko buku lainnya yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu bergabung dengan saya di program ini. Oke, ini pengulasnya sudah bergabung. Kita tunggu dulu Elia untuk bergabung di siaran langsung saya. Halo, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Triska, Melis Karim, Titi Lao, juga terima kasih sudah bersedia bergabung di live Instagram saya di program Baku, program Bahas Buku. Kita menunggu pengulas untuk bergabung di siaran langsung ini ya teman-teman. Ini Elia sudah masuk di. Kita tunggu ya. Oh, Halo. Oke, selamat malam Elia. selamat malam juga. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Gugup juga ya karena berhadapan langsung sama Pak dosen. Masya Allah. Aduh, biasa saja. Oke, Kabarnya malam ini alhamdulillah. kita akan bahas buku yang ditulis oleh salah satu penulis fenomenal ya, yang paling dikenal oleh sejuta umat. Tapi sebelum kita bincang-bincang soal penulisnya atau soal bukunya yang lebih inti tentang bukunya, saya ingin perkenalkan dulu ke teman-teman siapa pengulas kita malam ini yang sudah ada di depan layar teman-teman ini. Jadi malam ini pengulasnya adalah teman saya, Elia Nusantari Damo Polii. Elia ini lahir di Pontodon 2 Agustus 1998. Aktivitas Elia sekarang ini sebagai aktivis sosial dan literasi. Juga Elia juga masih menjabat sebagai ini ya, Duta Bahasa Provinsi Gorontalo ya tahun 2020. Oke. Doakan biar lancar. Pasti harus. Oke, malam ini teman-teman sekadar informasi sebelum Elia membongkar habis soal isi buku ini, saya akan memberikan sedikit informasi terkait buku yang akan kita bahas malam ini. Jadi malam ini kita akan membahas novel yang berjudul Pulang. Jadi karya dari Terelie. Buku ini diterbitkan oleh Republika Jakarta Selatan pada tahun 2015 ya. Jumlah halaman dari buku ini sekitar 400 halaman. Nah, jadi kalau soal penulisnya sendiri, siapa sih yang tidak mengenal Terelie? Nah, Terelie ini
Heeh. Iya, nama pena dari sebenarnya nama asli dari Terelia ini adalah Darwis ya. Darwis ya. Beliau adalah seorang penulis yang produktif, lahir di Sumatera Selatan, lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Beliau Iya, juga benar. alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi Iya. eh, sekadar informasi juga bahwa kenapa saya katakan spesial kita bahas karya dari Bang Terelie ini karena memang Terelie ini salah satu penulis yang sudah kurang lebih 40-an ya 41 atau 42 Iya, novel iya. yang sudah dia terbitkan. Tidak semua novel ya, ada beberapa kumpulan puisi, ada beberapa kumpulan cerpen. Itu sudah 41 atau 42 Hmm, karya yang sudah diterbitkan dan semuanya rata-rata berlabelkan bestseller. Ini luar biasa ya, patut ditiru. benar sekali. Luar biasa. Termasuk novel ini ya, termasuk novel ini, novel Pulang Pulang. ini juga termasuk salah satu novel yang bestseller. Saya tidak tahu yang di tangan Elia yang dibaca oleh Elia itu apakah sudah cetakan keberapa, saya tidak tahu. Kalau yang di Hmm, saya itu cetakan kedua. Masya Allah. Berarti ini nantilah kita bahas ya. Oke, siap. Gimana dalamnya. Oke, nah teman-teman untuk mengefektifkan waktu karena sudah dari tadi banyak yang sudah nongkrong di siaran langsung ini, ada ya sudah mulai menyapa. Halo juga buat Gladys, terima kasih ya sudah bersedia bergabung. Nah, apa yang harus kita bahas pertama nih El tentang novel ini? Pertama mau tanya dulu nih. Tadi Kak Salma sehat. Alhamdulillah. Sejauh ini ya. Insya Allah ya. Sejauh ini masih ya Soalnya Kak agak Salma kurang tadi sehat. udah ngadu-ngadu. Itu agak kurang sehat. Betul Elia betul betul. doain semoga Kak Salman bisa lebih sehat ke depannya. Teman-teman juga yang ada nonton sekarang itu bisa doakan Amin. sama-sama. Karena sebetulnya program buku ini adalah program yang begitu bermanfaat gitu, Kak Salman ya. Jadi Betul jangan pernah betul. Kak Salman sakit. Kalau Kak Salman sakit, siapa lagi yang menyelenggarakan program ini? Wah, amin Oke amin. deh. Siap. Jadi teman-teman, halo semuanya. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, Masya Allah panjang ya. Itu saya Elia, bisa teman-teman sapa El, juga Elia juga bisa, terserah pokoknya mana-mana ya. Sesenangnya kalian aja. Yang belum kenal, halo salam kenal. Karena Elia juga um, belum terkenal ya, jadi mau sapa-sapa dulu teman-teman ya. Halo semuanya, ada Dinia, ada Trihandayani yang Elia lihat namanya. Mohon maaf kalau belum disebutin yang lain. Dan untuk hari ini Elia mau ngingetin juga buat teman-teman untuk ini diskusi interaktif ya. Jadi siapapun bisa mengutarakan pendapatnya se seenaknya kalian lah gitu. Jadi apapun yang menurut kalian mengganjal silakan disampaikan dan ada ide-ide yang mungkin kalian udah dapatkan dari buku ini silakan utarakan gitu karena setiap orang yang kalau baca itu kan Kak Salman kalau Kak Salman baca mungkin aja ada sesuatu ataupun pandangan yang Kak Salman tahu tapi Elia nggak tahu Betul gitu toh. Jadi betul 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 makanya betul. Elia bilang ini sebenarnya Elia hanya seorang pemantik gitu diskusi kita tapi setiap orang punya hak untuk bersuara gitu. Halo Kak Eli, salam kenal. Halo Kak. Oke, lanjut deh Kak Salman ya. Kalau tadi Kak Salman sudah mengenalkan penulisnya siapa, dari mana, lahir tahun berapa. Eli pengen deh mengulas kenapa sih sampulnya kayak gini ya. Karena orang-orang biasanya, oh sampulnya kayak gini, wah unik nih, langsung baca gitu. Tanpa tahu, oh artinya apa gitu ya. Sebenarnya beberapa pekan Elia pernah melihat video dari Terelia itu menyampaikan ulasan tentang buku pulang ini. Nah dari ulasan tersebut ada yang bilang bahwa Terelia mengadopsi ataupun bukan mengadopsi sih, memilih sampul ini karena itu berdasarkan vote-nya di Facebook. Itu ada Betul. beberapa yang di situ beberapa bilang bahwa gimana nih enaknya sampulnya yang ini apa yang ini yang A atau B antara ini sama lawannya gitu. Nah teman-teman pada pilihnya yang ini katanya yang ini yang bagus. Nah ternyata filosofinya adalah ini sebuah kertas yang dirobek gitu ya atau robek gitu ya yang di dalamnya ada matahari gitu yang matahari terbit. Nah ternyata itu merupakan kertas yang
kita selalu bisa merobek perjalanan hidup gitu, yang menyakitkan untuk memulai sesuatu yang baru, yang penuh harapan. Itu artinya gitu loh. Dan Elia sangat, wah ternyata dari sampulnya aja kita udah bisa banyak terinspirasi gitu loh Kak Betul, Salman. betul. Kak Salman ngerasain Betul. banget gak sih positif Mm-mm, bukunya ini gitu loh. Oke mm-mm. teman-teman, luar biasa sekali ya. Baru sampul aja kita udah dapat sesuatu yang tak dimana Betul. kita bisa aja merobek kertas untuk memulai sesuatu yang baru, untuk kita tulis sesuatu yang Mm-mm. baru, luar biasa. Oke deh Kak Salman, kalau Kak Salman sendiri punya nggak sih, punya perspektif sendiri nggak sih tentang covernya gimana? Pertama kali lihat deh. Sebenarnya sama sih, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Elia, karena memang saya juga apa ya, mencintai karya-karya Tereli itu sejak 2012 kalau tidak salah. Saya sudah mulai mengoleksi karyanya. Cuma saya lebih ke judulnya saja. Dulu awalnya ketika saya membaca apa ya, buku ini, saya itu berpikir kenapa ya Terelie menuliskan judul ya dengan menggunakan kata pulang. Apakah ini menggambarkan tentang seorang yang ingin apa yang melakukan perjalanan pulang dari dari satu tempat, dan dia merantau mungkin kemudian dia ingin pulang. Ternyata bukan ya, ternyata justru ekspektasi saya terhadap judul ini malah jauh dari yang digambarkan di dalam novel. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Mungkin Elia Ya, juga akan benar sekali. menggambarkan maksud dari Luar biasa sekali. Dan Kak Salman nih, Elia mau cerita dong ya, sebelum Elia mulai lebih jauh lagi, bahwa kalau bicara soal judulnya pulang, itu Elia mempercayai bahwa setiap orang itu punya perspektif berbeda soal pulang betul, ini. Nah, Kak Salman bisa jadi pulang untuk apa gitu ya, untuk dirinya, untuk betul. memeluk segala kepahitan. Juga ada lagi sisi-sisi yang lain, mungkin seperti yang dibahas dalam buku ini, ada kasus yang keluarganya itu kan ada dua tuh. Nah, sebelumnya saya mau jelasin plot alurnya adalah bercerita tentang alur maju mundur gitu. Plotnya maju Betul, mundur. betul. Jadi kita bisa membaca, itu asiknya gitu. Pengalaman yang Elia baca ini, wah ini kok aku baca bab 1 beda, bab 2 beda ceritanya. Dan itu ternyata dibuat maju mundur. Dan di situ sebagai bagian dari keunikan dan juga asiknya baca novel ini gitu teman-teman. Nah, pertama kali Elia bicara tentang pulang, itu artinya untuk Elia sama juga sama Kak Salman. Mungkin pulangnya adalah pulang kampung. Kalau Elia orang Kota Ambagu, ya pulang Kota Ambagu gitu ya. Ternyata pas baca, itu wah luar biasa nih. Ekspektasinya beda ternyata. Terus ada juga yang bilang nih, oh ini tentang shadow economy gitu ya. Dan Elia kalau setuju-setuju aja. Cuman di sisi lain Elia menilai bahwa buku ini justru shadow economy itu adalah penambah pesan-pesan dalam buku ini. Justru Betul. hal yang paling utama yang mungkin penulis sampaikan ini lagi-lagi berbeda ya setiap orang ya. Menurut Elia, hal yang paling utama adalah hakikat diri kita yang sejati gitu. Siapa kita Betul, sebenarnya gitu. Dan betul, betul. shadow economy itu ataupun ekonomi bayangan ya, yang kalau diartikan secara harfiah ataupun uh, ekonomi yang gelap gitu deh, ekonomi gelap gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang krusial dibahas dalam buku ini, mulai dari mungkin kalau ada yang baca skripsinya itu membahas tentang shadow ekonomi, tapi sejatinya adalah shadow ekonomi itu tambahan gitu. Yang dibahas dalam buku ini yang paling penting itu adalah gimana sih perjalanannya kita menemukan jati diri gitu ya. Aku sebagai Elia, Betul. siapa sih Elia sebenarnya? Kak Salman, siapa sih Kak Salman sebenarnya gitu. Dan Kak Salman pernah ini nggak sih, pernah memikirkan setelah baca buku ini, apa sih yang paling berkesan buat Kak Salman? Nanti Eli cerita yang paling berkesan buat dia deh. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya apa ya? Artinya begini, setiap orang itu punya masa lalu, entah itu masa lalu yang kelam, masa lalu yang baik. Jadi setelah baca dari novel ini, saya itu belajar bahwa Terelie itu mengajak kita bahwa kita itu bisa menerima masa lalu kita, entah itu dia mau buruk, mau masa lalu yang baik. Masa lalu tetaplah masa lalu, dia akan tetap menjadi, dan itu dunia akan biasa-biasa saja ketika kita punya masa lalu. Dan apa ya, Terelia lebih mengajak kita bahwa kita perlu berdamai dengan hati kita sih.
damai Bener dengan hati banget. kita. Mm-mm. Makanya ada satu quotes dalam buku itu nih teman-teman ya, yang nonton juga mungkin pernah baca nih, greget banget ya bahas buku ini karena Mm-mm. ini luar biasa banget energi positifnya gitu ya Kak Salman. Betul, Adalah betul. sepertinya semua orang tuh punya masa lalu gitu. Dan itu Betul. bukan urusan siapapun gitu ya. Urus Mm-mm. saja masa lalu Anda masing-masing. Wah, itu tuh Betul, betul. nonjok banget ke kita zaman sekarang. Kalau misalnya sering Mm-mm. musik-musik masa lalu orang ya ya udah gitu lah. Kita punya Mm-mm. masa lalu semua. Nggak mungkin lah kalau sebagai manusia nggak punya masa lalu ya kan. Tapi di Mm-mm. dalam buku Betul. ini tuh juga mengajarkan kita, em, kalau Elia baca tuh, konsep masa lalu itu diajarkan juga gitu. Kayak, wah Mm. ternyata dalam keluarganya si, kan pertama nih si Bujang punya keluarga nih, keluarga aslinya, bapak sama mamanya gitu di Sumatera gitu. Mm. Nah tiba-tiba dia dipanggil oleh si keluarga Tong ini. Nah si Iya, Tong ini betul. membesarkan dia gitu dengan begitu baiknya. Akhirnya pas besar dia tuh menyadari bahwa di keluarga ini masa lalu, hari ini dan masa depan sepertinya berkelindahan erat tuh bagi setiap penghuninya. Nah contohnya teman-teman, kalau kita bicara ini tuh asik banget ketika kita melihat di keluarga Tong ini yang sudah adopsi si Bujang ini, yang sudah menghidupi si Bujang dan membawa dia dari emak dan bapaknya, itu merupakan keluarga yang di dalamnya tuh nggak pernah saling melupakan gitu. Dan di Betul. dalam itu keluarga berisi orang-orang yang sebetulnya sebelumnya udah pernah ditolong gitu loh. Kayak Mm-mm. contohnya nih, ada si Kopong. Mm-mm. Si Kopong ini ditolong sama bapaknya si Bujang. Bujang ini pemeran utamanya Betul. teman-teman ya. Tapi kalian Mm-mm. kalau udah baca udah tau lah. Karena si Kopong ini pernah ada masalah, terus diselamatkan si bapaknya si Bujang, si Samad. Nah, Mm-mm. disitulah si Samad ini merupakan teman akrab dari si Bapak Tong ini. Ya, si Tong yang Mm-mm. mengadopsi si Bujang ini. Nah, Mm-mm. akhirnya karena ada timbal balik dan juga rasa penghargaan dari keluarga itu, maka direkrutlah si Kopong ini menjadi anggota keluarga yang luar biasa gitu, yang punya prinsip Betul. gitu loh. Jadi benar-benar kalau bicara soal buku ini tuh, ada beberapa plot yang nggak boleh kita lewatin. Yang pertama itu tadi tentang keluarga, yang kedua tentang prinsip, kemudian yang ketiga tentang bagaimana shadow economy itu menurut Elia, dan yang keempat tentang ada satu properti industri. Nah ini yang harus kita bahas juga, yang diulas dalam buku itu Kak Salman itu cuma sekilas gitu, cuma sekilas Mm-mm. diulasnya kayak, Mm-mm. ini katanya gini di halaman 200 ya. Itu kalau nggak salah dia bilang gini, cari dulu ya biar matching ya kita. Pokoknya kita bahas Siap. data. Ada yang bilang, tempat ini tidak pernah berubah sejak dulu. Masih menjadi properti industri, bisnis kemiskinan bagi kelompok tertentu. Nah, itu yang bakalan kita bahas juga di shadow ekonomi nanti. Hanya saja yang pertama kita Betul. bahas dulu ya. Ini udah bagi di 3 bagian. Yang Mm-mm. pertama, gimana keluarga. Itu tadi dia bilang bahwa benar-benar semua yang dibayangkan, semua yang direkrut dalam keluarga Tom itu merupakan orang-orang yang pada masa lalunya keluarganya itu amat dibantu gitu. Ya. Ada apa ya, ikatan emosional yang sebelumnya si keluarganya ini terjebak dalam satu keadaan yang sulit, terus ditolong akhirnya di keluarga gitu. Itu Elia juga Mm-mm. belajar, Kak Salman, ternyata kalau kita hidup itu keluarga nggak cuman sedarah aja gitu. Bisa jadi Betul. Elia sama Kak Salman itu akan lebih erat rasa apa ya kekeluargaannya dibandingkan Kak Salman sama adik kandungnya Kak Salman. Betul. Bisa jadi Betul. tuh ya. Betul. Mm-mm. Dan ini dapetin di buku ini gitu. Ternyata keluarga nggak se apa ya, nggak sepragmatis itu kok. Keluarga bisa Mm-mm. dari siapa aja dan dari mana aja gitu. Contohnya di buku itu ya tadi, teman aja bisa jadi keluarga erat gitu. Bahkan menjaga benteng pertahanannya si keluarga Tong ini gitu. Iya, betul. Dan itu memang luar biasa sih. Kemudian tim yang saling melengkapi. Jadi Elia ingat banget nih pada saat cerita di mana dia pakai kartu, melempar kartu ya di leher Mm-mm. si keluarga Lin. Itu ya yang tahu Mm-mm. ya. Ada Tong sama Lin. Ini dua keluarga yang benar-benar sepak terjangnya udah besar di negara Iya. A dan negara B. Nah, tiba-tiba tuh dia datang dekat ke Salman, datang Ya. merebut apa ya namanya ya, teknologi yang itu teknologi pemindai.
yang biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Dan itu Mm-mm. tiba-tiba di situ dia datang, dia melempar apa namanya kartu itu gitu. Dia melempar dalam kartu itu, dan itu di situ ajaibnya buku ini adalah kok dia bisa ya menjelaskan sisi action itu kan, ini kan sebenarnya ceritanya action, aksi gitu Iya, ya. betul. Mm. Buku aksi yang benar-benar kalau kita penulisnya nggak kreatif ya ngebosenin gitu. Nah ternyata Mm-mm. disitulah kita bisa menemukan bahwa wah, penulisnya luar biasa nih. Bayangkan dia semuanya ditahan, pistol diambil, semuanya masuk ruangan silin itu untuk memperebutkan apa namanya ya, teknologi pemindah itu. Dia hanya melemparkan kartu, ternyata itu ajaran dari gurunya, dari keluarga Tong itu. Dan itu langsung mati gitu ya, langsung meninggal gitu si gurunya. Dan pas dia keluar itu keren banget Kak Salman ya, mungkin Kak Salman bisa Iya, betul. merasakan Guru aksi Busi yang kalau tidak salah berdebar-debar. ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi di kisah itu kayak Elia ingatnya dalam keseluruhan itu yang paling Elia ingat sih sebenarnya, karena aksinya tuh luar biasa. Dia ada dua kembar yang di situ tuh diceritakan dua kembar tuh nggak pernah serius. Ada satu Iya. lagi si guru yang dia tuh anaknya kayak serius banget gitu. Nah, terus mereka jadi tim, otomatis kan itu saling saling kayak marah gitu. Kenapa sih kamu nggak serius banget dari tadi? Kenapa sih kamu kayak gini serius banget? Nggak usah lah terlalu serius kalau ngebawa sebuah masalah gitu, menghadapi semua masalah. Justru di situ kalian menemukan bahwa selain keluarga, kita ada yang namanya tim. Nah, tim itu nggak perlu harus sama karakter, nggak perlu harus sama visi gitu. Yang terpenting adalah kita tahu tahu betul tujuannya kita apa, Tujuan. dan Mm-mm. justru perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri kita masing-masing itu merupakan sebuah kekuatan yang kedepannya Betul. bisa saling melengkapi tim itu sendiri. Iya. Jadi Jadi keren. iya, Gimana Kak jadi Salman? memang tim itu Hmm. betul yang dikatakan Elia tadi. Jadi tim itu memang tidak harus orang yang sepemikiran dengan kita, bahwa ternyata tim itu kita minimal harus tahu tujuan kita untuk apa, terus kita harus apa ya, saling tahu kelemahan dan kekurangan kita, kelemahan kekuatan kita masing-masing, karena itu bisa jadi satu satu kalau kita bergabung itu bisa jadi satu paket yang luar biasa ya kan, itu bukti Iya. bukti di dalam novel ini. Mm-mm. Hmm. Selanjutnya nih, kalau Mm-mm. kita bicara ini ada sangkut pautnya sebenarnya Kak Salman ya, pada zaman Mm-mm. kuliah kita sekarang ada orang-orang yang bilang bahwa kayak dia, aku nggak bisa tuh kuliah sambil organisasian. Kalau kita Mm-mm. sangkutin sama buku ini tuh bisa juga gitu. Kita tahu pemeran utamanya si Bujang ini, dia diinginkan keluarga Tong ini kuliah gitu kan Kak, kuliah. Betul. Di Mm. sisi lain dia harus jadi tukang pukul nih, dia mimpinya Ya. sebenarnya tukang pukul ya kan. Nah, Mm-mm. otomatis dia harus menjalani kedua hal ini dengan saksama gitu ya. Jadi dia kuliah, pulangnya di rumah dia jadi tukang pukul latihan gitu. Nah di situ Elia memandang bahwa ada kok buktinya ya. Sebenarnya sesuatu yang kita laksanakan kalau tujuannya bagus itu pasti bisa dilaksanakan, walaupun ngomongnya nanti sibuknya gini-gini. Satu aja deh diingat, produktif tanpa tapi. Itu bisa kalian ingat deh kemanapun kalian pergi ya. Kemudian selanjutnya nih, Kak Salman, aku melihat kalau di cerita ini itu yang kedua adalah prinsip. Keluarga udah. Nah, sekarang prinsip. Di prinsip ini ada di halaman 187. Katanya gini, bahwa kesetiaan terbaik adalah pada prinsip-prinsip hidup, bukan pada yang lain. Gitu. Karena di situ nih si Tauke besar ini kan, si keluarga Tong ini merupakan, Tauke ini merupakan seorang petinggi ataupun bisa dinamakan kepala keluarga yang apa-apa disuruh harus mau gitu. Nurut aja deh, nggak boleh kalau nggak nurut. Kalau nggak nurut itu bisa jadi pelanggaran besar dalam rumah itu gitu. Nah tiba-tiba si pelatihnya, si pemeran utama si Bujang ini datang nih, dipanggil sama si Tauke, dan juga si Bujang dipanggil berhadapan sama mereka gitu. Nah terus si Bujang disuruh si Tauke ini harus menembak si pelatihnya, si gurunya tadi gitu, guru menembak tadi gitu. Di situ ini perintah katanya gitu, perintah pokoknya kamu harus nembak si orang ini gitu. Apapun konsekuensinya harus ditembak gitu, nggak boleh hidup dia. Beberapa menit dia melihat si apa gurunya ini, akhirnya dia Guru. melawan tuh, dia jatuhin pistolnya, kemudian dia bilang aku tidak bisa.
wahai Tauke besar gitu. Wah, ini deg-degannya ini adalah jangan sampai dia tembak nih, tapi ini juga perintah. Nah ternyata disitulah kita menemukan gitu, prinsip Mm-mm. bukan pada orangnya, bukan pada apa ya namanya ya, pada yang lain gitu. Tapi prinsip justru adalah prinsip hidup yang dia tanamkan dalam diri, yang membuahkan kesetiaan terbaik gitu loh. Jadi Elia di sini melihat bahwa prinsip amat penting bagi setiap orang dalam hidup. Jadi kalau kalau kalian ingin hidup kalian bernilai, silakan berprinsip sekuat mungkin, dan bagaimanapun itu yang menentukan kalian akan jadi siapa ke depannya. Mungkin aja kalau diceritain tadi kalian akan jadi seorang pengecut karena menembak guru kalian atas perintah yang sebetulnya kalau dipikir secara logis itu nggak masuk akal. Kenapa sih tahu Iya. kebesar kok tiba-tiba menyuruh dia nembak gitu loh. Jadi luar biasa gitu ya. Ini bisa Uh, jadi juga satu itu ya, satu kayak satu ujian untuk si bujang ini sih, mau melihat benar-benar. karena memang apa ya, sosok dari bujang ini mungkin kalau pembaca perempuan itu ketika membaca novel ini mungkin barangkali jatuh cinta dengan karakter si bujang ini yang digambarkan oleh Terelie. Jadi dia punya badan yang kekar, kemudian dia juga digambarkan orang yang meskipun dia sempat terlambat masuk sekolah tapi dia bisa mengejar pendidikannya bahkan menjadi lulusan terbaik di luar negeri, pintar, kemudian dia juga bisa berkelahi dan macam-macam. Jadi apa ya, satu paket yang sempurna untuk bagi kaum perempuan. Iya benar banget Kak. Jadi makanya ini bilang tadi produktif tanpa tapi itu ya. Kaum muda zaman sekarang nih, kita-kita yang hidup di zaman sekarang paling banyak ngeluh. Wah, gak bisa nih, aku sibuk gitu. Kata-katanya pasti gitu loh. Coba deh diubah. Karena pada dasarnya semua kalau kita niatan mau kerja keras ya udah jadi gitu. Dan ini udah buktiin juga ke dirinya Elia sendiri, di mana Elia sebelumnya nggak aktif organisasi, kemudian pas Elia aktif organisasi, takutnya ketinggalan kuliah Kak Salman. Pada waktu itu Kak Salman juga seorang dosen, mungkin walaupun di luar sana kita berprestasi, tapi harus juga diseimbangkan dalam kelas ya Kak Salman ya, karena nggak Betul, baik betul. kalau nggak seimbang gitu. Di situ ini berusaha keras bagaimana dia bisa memperoleh nilai yang bagus dalam kelas dan juga citra yang bagus di luar, karena bisa bermanfaat seperti itu. Nah ketika Elia berusaha, wah ternyata bisa gitu. Elia menjadi ketua umum dalam sebuah organisasi, dan juga Elia menjadi lulusan terbaik fakultasnya Elia. Ternyata bisa. Dan itu relate banget sama novel yang Elia baca gitu. Mengapa Elia pernah bilang bahwa novel ini sejujurnya mengubah Elia? Karena salah satunya itu produktif tanpa tapinya keren. Oke deh, selanjutnya kalau kita bicara prinsip nih Kak Salman ya, ini asik banget kalau bicara prinsip. Menurut Elia, dalam buku ini tuh kita bicara bahwa sebenarnya standar sukses itu nggak boleh dibuat oleh siapapun sebenarnya ya. Kalau menurut Salman gimana sih? Elia mau denger dong Kak Salman tentang definisi sukses. Jadi begini, kalau definisi sukses itu sebenarnya yang menentukan itu tidak, artinya betul yang dikatakan oleh tadi, tidak bisa ditentukan oleh siapa saja, karena memang definisi sukses menurut Elia dengan definisi sukses menurut saya itu pasti beda. Mungkin di posisi yang misalkan saya yang sekarang mungkin di posisi saya ingat betul ini menarik juga pertanyaan ke saya. Jadi ketika teman-teman saya di profesi saya yang sekarang yang menjabat sebagai seorang yang diberikan rezeki menjadi seorang dosen, itu kadang-kadang teman-teman yang seangkatan dengan saya itu ketika bertemu mereka tuh selalu mengatakan begini, luar biasa ini teman sudah sukses dan sebagainya. Jadi itu sukses menurut mereka, versi mereka. Tapi di satu sisi kalau ditanya sukses menurut saya, ya kalau ditanya apakah Salman sudah merasa sukses, jawaban saya belum, karena memang list sukses menurut kita itu ya punya standar yang berbeda dengan orang lain. Jadi seperti itu sih. Luar biasa Kak Salman, itu luar biasa banget karena relate dengan kesehariannya kita, berhubungan dengan kesehariannya, dan orang-orang tuh jadinya kalau ada yang menentukan standar sukses, itu teman-teman yang melihat sekarang itu jadi nggak percaya diri gitu. Walaupun kamu sudah menjadi, misalnya nih, Elia saat ini aktivitasnya sebagai aktivis sosial dan juga literasi. Nah saat ini Elia merasa bahwa masih ada nih pekerjaan yang lain yang mungkin banker mungkin atau dosen bisa disebut, Betul. itu yang lebih berkelas gitu.
Wah, Mm-mm. nggak ada dong yang akan jadi aktivis literasi, nggak ada dong yang akan jadi Betul, betul, aktivis sosial, dan betul. pot-pot itulah yang nggak disadari oleh kita semua gitu. Kita jadi Mm, nggak percaya diri dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini, gitu. Makanya betul. Mm-mm. standar kesuksesan yang Elia rasa itu nggak perlu dibuat-buat oleh setiap orang, oleh Mm-mm. orang-orang gitu loh. Standar kesuksesan itu ketika kamu jadi polisi, nggak juga. Kalau Betul. semuanya mau jadi polisi, gimana dong itu aktivis-aktivis lingkungan, gimana dong nasibnya sama wartawan yang menyadarkan Iya, negeri betul. ini bahwa dunia ini butuh pertolongan gitu, Indonesia ini butuh berubah, dan berubahnya itu lewat apa? Lewat pemberitaan yang kita kasih gitu. Nah kalau semuanya jadi Mm-mm. polisi gimana dong ya? Jadi Betul, nggak usah betul, itu, betul. sukses itu ya udah, kalau kita rasa kita pengen jadi apa, percaya diri dengan apa yang nanti, wah aku pengen jadi ini nih, ya udah kejar aja gitu, dan percaya diri dengan apa yang kamu lakukan, fokus aja di bidang itu, seperti itu. Nggak usah lah dengerin standar-standar Betul. kesuksesan, karena di dalam buku ini pun gini loh, kita bisa lihat ya, Kak Salman mungkin juga bisa merasa, dan apa yang nonton juga, banyak orang-orang yang kalau kalau di dunia nyata tuh dibilang jahat ya Kak ya, soalnya ada yang membunuh, ada yang mencuri kelas dunia. Wow, Betul. lebih Mm-mm. kayaknya wah jahat sekali Anda ini ya, bisa mencuri kelas dunia nih Anda. Aku jadi nggak mau berteman sama Anda gitu. Nah ternyata mereka justru bisa mengubah dunia gitu. Contohnya tadi dengan adanya prototipe teknologi yang bisa memindai seluruh badan manusia, tubuh manusia, dan itu bermanfaat banget di bidang kesehatan gitu. Kesehatan. Mm-mm. Dan justru disitulah titik bahwa oh mereka sukses di bidangnya mereka gitu. Walaupun mereka adalah seorang yang jahat, mereka masa lalunya buruk, Suram. kemudian kelas dunia. Kenapa emangnya? Itu masa lalu saya gitu lah. Ya, Mm-mm. dan kalian nggak berhak untuk menilai hal itu. Dan sekarang saya Mm-mm. sudah menjadi seseorang yang besar di dunia saya sendiri, dan kalian nggak berhak tahu gitu sebenarnya. Mm-mm. Luar biasa banget sih kalau bicara prinsip bersama Kak Salman juga. Jadi sebenarnya mungkin shadow economy yang banyak mungkin ketertarikannya dalam buku ini, keterikatannya dalam buku ini tentang shadow economy, di mana ditulis juga dalam skripsinya si Bujang ini ya. Kalau Kak Salman, kalau ada yang Elia lupa bahas, bolehlah nanti kan Kak Salman sharing Siap, siap, sama siap. yang Siap. nonton biar lebih utuh Mm-mm. beritanya. Ada Mm-mm. satu, pokoknya banyak banget sih yang perlu dibahas sama ini, apa namanya, shadow economy. Cuma satu yang paling Elia ingat dan paling Elia tertarik, itu ada di properti industri. Nah, properti industri ini justru saat ini sedang terjadi nih. Yang sayangnya mungkin jarang orang ngebahasnya, dan justru sekarang malah merajalela gitu. Contohnya, sekarang mungkin Kak Salman tahu korupsi di tengah pandemi itu, mohon Mm-mm. maaf kalau Elia nggak salah, Menteri apa ya, sosial ya. Sosial. Mm-mm. Nah, dia korupsi bantuan-bantuan yang harusnya diberikan ke masyarakat gitu. Dan itu Betul. sangat disayangkan gitu. Mm-mm. Dan buku ini udah diterbitkan dari kapan tahu? Udah ada ceritanya di sini, udah ada dari zaman dulu itu ceritanya. Nah, Elia pengen di satu status ini adalah eh, hak-hak masyarakat kecil itu diambil semua oleh petinggi-petinggi negara gitu, oleh si pelaku shadow economy gitu. Nah, sebagai generasi muda, kalau dikaitkan kita nih, Elia duta bahasa, teman-teman juga duta lingkungan mungkin yang teman-teman tahu gitu, yang ada di teman-teman semua, bahkan di dalam keluarga itu udah jadi duta keluarga yang mengajarkan adik kakaknya untuk bisa berlaku baik. Ayolah kita sebagai pemuda itu mengerti. Semoga ya Elia nggak jadi, kalau kalau rezekinya Elia jadi pejabat, nggak jadi yang ini direkam lagi nih kayak kayak dijadiin gitu. Amin. Dia pernah ngomong ini, dia pernah ngomong Mm-mm. shadow economy, terus bilangnya jangan korupsi, ternyata dia korupsi. Amit amit Dia ya Allah. korupsi. Betul, Jangan betul, jangan betul. teman-teman ya. Mm-mm. Mm-mm. Pokoknya intermezzo ya. Jadi Mm-mm. ayolah kita Tapi kita sadar. aminkan ya, kita aminkan Elia harus jadi pejabat yang tidak korupsi. Iya, akhirnya dia. Iya, benar banget. Jadi jangan diaminkan itu nanti kalau korupsi tiba-tiba
ada video ini lagi yang muncul ya nih sih. Kayaknya pernah ngomong gini nih di live-nya Kak Salman Aladin nih. Ada Oke, rekam jejak digitalnya. ada jejak digital. Jadi jejak digital ini memang luar biasa ya Kak Salman ya. Jadi tidak apa. Justru ini bisa menjadikan campuk bagi Elia dan juga Kak Salman ya. Kak Salman jangan lari ya. Betul, Karena kita betul, berdua betul. ngebahas ini malam ini. Ya, dan juga teman-teman yang udah menyaksikan itu benar-benar ayolah jangan sampai properti industri ini atau kemiskinan yang terjadi pada kalangan-kalangan tertentu kedepannya juga makin marak gitu. Seperti sekarang yang kita tahu ada korupsi dari Menteri Sosial dan itu berimbas banget pada rakyat kecil gitu. Dan ini juga dijelaskan dalam novel ini dan Elia harap kalian bisa baca ini. Kalau belum baca, nggak adil banget kalau Elia curahkan semua ya Kak dalam buku ini. Betul, Sampai betul. katanya di bagian paragraf-paragraf apa Elia baca itu kayaknya nggak bisa karena ini karya juga orang, jadi berhak banget untuk tahu isinya, langsung baca, langsung beli di pusat buku ya, terus baca sendiri, dan itu banyak banget ngebahas tentang shadow economy, khususnya properti industri ini. Jadi luar biasa. Selanjutnya, kalau ini Elia, ini udah habis bahas sih Kak. Untuk tadi keluarga, kemudian prinsip, lalu ada yang ketiga shadow economy dalam buku ini yang Elia pandang. Kemudian Elia mau menyimpulin nih Kak, bukan nyimpulin sih, memberikan sebuah kata-kata yang Elia rasa ini menarik banget buat kita. Contohnya nih di halaman 232 itu Bashir bilang, si Bujang bilang, Bashir juga telah kembali dari sekolahnya. Itu kan ceritanya Kak, si Bujang ini ke luar negeri itu untuk belajar. Nah, si Bashir ini dia ke ke belajar berkuda gitu di negara Afrika dan lain di benua Afrika gitu. Nah, Bashir juga telah pulang katanya dari sekolahnya. Jadi di sini kita si Bujang mengatakan atau dalam buku ini menyiratkan bahwa sekolah itu bukan hanya universitas. Sekolah itu bukan Betul. hanya sekolah SD, SMP, SMA, tapi justru kalian lingkungan yang ada di sekitar kalian itu merupakan sekolah. Jadi kalian Betul, menyimpulkan betul. bahwa rumah adalah sekolah gitu. Dan kepala rumah tangga adalah gurunya. Kadang-kadang kepala rumah tangga ini sesekali mengutus putra dan putrinya untuk turun lapangan, ya. Dan berharap pulang dengan gagah. Turun lapangannya apa tadi? Tadi turun lapangannya ke universitas, itu hanya turun lapangan. Sejatinya sekolah adalah rumah gitu. Si keluarga Rumah. Tong itu membentuk rumahnya itu berupa sekolah. Wah, nggak kebayang dong ya, gimana rasanya kalau si Tong nggak ada, si Bujang nggak akan pernah kuliah luar negeri. Terus si Bashir juga nggak akan pernah belajar berkuda di Afrika. Nah, kenapa tuh sekolah? Sejujurnya dan sebetulnya menurut Elia, rumah sekolah yang paling dasar. Silakan Betul, Kak Salman, betul. ada komentar lain. Ini ada pertanyaan dari Danang Kusuma. Nama bukunya apa, Kak? Jadi buku ini judulnya Pulang, karya Terelie. Jadi kalau penasaran, kayaknya dia penasaran deh setelah mendengar penjelasan dari Elia. Nah, jadi begini, kalau tadi kan El sudah banyak, sudah baca, bahkan sudah bahas ya, bukan sudah baca, tapi sudah bahas banyak soal buku ini. Kalau El sendiri sih sebenarnya melihat yang paling apa ya, yang unsur yang paling dominan dari novel ini apa sih? Apakah lebih cenderung ke keluarga? Apakah lebih cenderung ke perjuangan hidup atau apa? Kalau menurut El sendiri dari beragam masalah yang dimunculkan, ada masalah tentang keluarga Tong, kemudian masalah tentang bagaimana keluarga Samad dan Mida yang orang tua dari si kalau dari El sendiri bagaimana? Uh, Pertanyaan ini bagus banget Kak Salman, terima kasih karena ini juga ke teman-teman. Satu yang babnya itu bab 21 tentang memeluk erat, ya memeluk erat itu. Nah di situ Elia merasa getaran yang benar-benar ini nih intinya nih, ini nih intinya, pokoknya ini deh intinya. Intinya ada di sini. Bukan shadow ekonomi, terus bukan tentang gimana dia ke hutan terus mengalahkan babi hutan sehingganya dia dipanggil si babi hutan, bukan ketika dia
apa ya, melempar kartu itu hingga ke leher si musuhnya, bukan. Ternyata ini nih teman-teman, Ilya bacain lah ya, biar kita kesentuh malam ini ya. Bisa ya Kak Salman ya? Boleh, boleh, Oke. boleh, boleh. Ini bab yang menurut Ilya paling mengiris hati teman-teman Mm-mm. ketika membacanya. Katanya gini, jangan dilawan semua hari-hari yang menyakitkan. Jangan pernah kau lawan gitu. Karena kau pasti kalah. Mau semua apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah nih, seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Malam ya sekarang, mohon maaf ya, nggak bisa dilihat matahari. Lanjut ya. Mau sejijik apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya. Terbit dan terbit lagi tanpa peduli apa perasaanmu. Kau keliru sekali ya jika berusaha melawannya. Membencinya itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Bayangin dalam kalimat itu, dalam satu paragraf itu, kita bisa merasakan kekuatan Betul. yang luar biasa kerennya gitu. Nih Adit juga tanya, mohon maaf nih Kak Salman ya, ini Adit juga nanya, Adit Kilo, bagian dari buku Silakan, itu yang silakan. paling berkesan apa? Itu ya tadi gitu, yang ketika, wah, dalam buku itu ada Tuanku Imam, itu yang mengajarkan agama ke si pemeran utama, si Bujang. Dia menyatakan bahwa benar-benar nggak usah dilawan. Masalah kalau ada masalah ya nggak usah dilawan gitu. Ini pamannya Percuma kalau tidak salah. aja. Ya. Gimana Kak? Pamannya kalau tidak salah. Tuanku Imam ini kalau tidak salah paman kakak atau adik dari ibunya si Bujang ini. Jadi dia bilang bahwa kau keliru gitu kalau kamu berusaha membencinya. Jadi ketika kita ada masalah, itu ya udah mengalir aja seperti air, dan solusi yang akan menemukan kita dengan cara terbaiknya kita dalam bersyukur gitu. Dan bab ini benar-benar kayak, ya udah, kamu kalau sedih ya matahari tetap akan terbit gitu. Kalau kamu tenggelam dalam kesedihan ya ruginya kamu yang rugi gitu. Matahari tetap akan terbit kok. Terus kampus tetap akan berjalan, misalnya mahasiswa kamu kalau galau sama nilai kamu ya kamu di situ terus gitu. Level kamu nggak akan pernah naik. Percuma sedih, percuma lama-lama sama kegalauan. Jadi begini, saya tambahkan ya, ini menarik. Saya juga sepakat dengan bab yang dibahas oleh Elia ini di Memeluk Erat ini. Jadi pasti teman-teman penasaran nih, kenapa sampai di situ ada kutipan jangan melawan, jangan dilawan, atau jangan melawan. Sebenarnya ada sih dalam novel ini yang nanti teman-teman itu akan paham bahwa sebenarnya apa ya, seorang Bujang ini dia punya masa lalu dan dia sangat benci dengan hal itu. Teman-teman mau tahu apa? Dia itu sangat benci mendengar yang namanya suara azan, teman-teman. Kalau teman-teman baca novel ini, pasti teman-teman akan penasaran, kenapa sih sampai Bujang, si tokoh Bujang ini membenci dengan suara azan? Padahal di dalam novel ini dia cukup digambarkan bahwa ibu dari Bujang ini dia sebenarnya adalah seorang yang taat agama, sementara ayahnya ini pun berbeda karakter dengan ibunya. Ibunya yang taat agama, ayahnya ini ternyata seorang apa ya, jagal atau tukang pukul. Nah, di sebelah apa ya, di keluarga sebelah mamanya ini termasuk paman dari si Bujang ini juga adalah seorang tokoh agama yang luar biasa. Dan di sini terjawab kenapa sebenarnya mohon maaf, bukan Bujang ini setiap kali dia mendengar azan itu dia semacam ada apa yang merasakan sesuatu yang dia sangat benci dengan suara ini. Ternyata dia ada banyak peristiwa-peristiwa yang memilukan ketika yang terjadi di saat momen-momen bertepatan dengan azan ini. Pertama, ibunya itu kalau saya tidak salah ingat ya, ibunya itu meninggal, dia mendapatkan ibunya meninggal itu bertepatan di azan subuh kalau tidak salah. Terus bapaknya juga. Iya betul. Banyak momen-momen yang menyakitkan yang dihadapi, yang dilalui oleh Bujang ini yang selalu bertepatan dengan itu suara azan. Kemudian dia juga dulu itu sebenarnya selalu dilarang dan dipukul oleh ketika dia selalu belajar ilmu agama, baik itu mau belajar ngaji, kemudian mau belajar
apa padahal ibunya ini selalu mengajarkan dia untuk bagaimana mengumandangkan azan, tapi dia tidak pernah mempraktikkan itu. Nah, itulah penyebabnya kenapa di situ Danang Bujang ini selalu merasa apa ya, ada hal yang menyakitkan ketika dia selalu mendengar suara azan. Iya, Tapi benar tidak sampai sekali, di situ, Kak. teman-teman. Ada solusinya, ya kan? Mm-mm. Luar biasa, Dan Kak. menurut saya pribadi bahwa di bagian inilah yang mengajarkan, justru sebenarnya saya sepakat dengan Elia tadi, justru di bab 21 inilah sebenarnya inti dari cerita. Kalau kalau saya pribadi ketika baca buku ini, saya lebih melihat justru amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, Terelia, itu lebih ke apa ya, bahwa proses kita pulang itu, bahwa saya pernah menuliskan sebenarnya novel ini pernah saya resensi, saya pernah ikutkan di lomba resensi walaupun tidak juara, dengan judul resensi sejatinya hidup itu adalah menemukan jalan pulang. Jadi jalan pulang yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Jadi itu sebenarnya. Luar biasa, Kak Salman. Elia jadi keingat lagi nih. Pokoknya Elia baca bukunya Kak Salman tahu itu dari SMP. Elia baca bukunya, kalau ada yang lain berkali-kali, Elia bacanya 2 kali aja, Kak Salman. Jadi di 2 kali Elia baca itu yang paling memang mengesankan adalah ya bab itu gitu. Luar biasanya keren gitu. Nah, tadi juga kita menemukan bahwa Kak Salman, seperti yang Kak Salman bilang, sejatinya jalan pulang itu adalah jalan kita ketemu sama Tuhannya kita gitu. Itu ya yang bisa jadi itu sebuah kesimpulan yang sebenarnya Kak Salman miliki ketika melihat buku ini atau membaca buku ini. Nah, teman-teman juga mungkin punya kesimpulan. Dan kalau ini ada yang nanya juga Kak Salman ya, nanti kita bahas juga. Mungkin langsung aja Kak Salman ya. Lalu esensi kata masalah itu jangan dilawan apa Kak? Gitu. Esensi kata masalah itu jangan dilawan. Jadi gini loh, kalau Kak Salman sendiri menanggapi hal ini, kira-kira gimana Kak? Esensi kata masalah ini jangan dilawan, di situ kan bagaimana tadi nasihatnya itu kan dia katakan begini, tapi sungguh jangan dilawan, semua hari-hari menyakitkan itu nak. Jadi begini, bahwa sebenarnya Bujang ini kan dia punya masa lalu yang sangat suram, yang dengan dia bahkan tidak mengenyam pendidikan dan seterusnya sebelum dia bergabung di keluarga Tong. Jadi masa lalunya yang buruk, dia ingin belajar ilmu agama, dia ingin belajar mengaji, dia ingin belajar apalagi membaca Al-Quran, tapi setiap kali dia itu bahkan ketika dia sudah diangkat menjadi anak angkat dari keluarga Tong, dia dengan kesuksesannya yang luar biasa, memiliki predikat pendidikan yang cukup luar biasa, dia menjadi pria yang gagah, tapi dia itu selalu merasa bahwa hatinya itu tidak pernah damai. Kenapa? Dia selalu melawan masa lalunya ini. Itu yang dikatakan oleh si pamannya ini, Tuanku Imam. Dia katakan bahwa dia sudah mencapai semua yang baik-baik dalam hidupnya. Dia mendapatkan pendidikan yang baik, dia mendapatkan keluarga yang baik, dia mendapatkan apalagi teman-teman dan rekan-rekannya yang luar biasa, tapi dia selalu merasa bahwa diri ini tidak pernah damai. Nah, itu yang dikatakan oleh si Tuan Imam. Dia katakan, karena kau selalu melawan masa lalumu, kau tidak pernah membiarkan dia berlalu begitu saja. Nah, itu Jadi sebenarnya. kalau dikaitkan ke kehidupan pribadinya ya, Elia biar lebih ngena ya, teman-teman ya. Kalau ada yang nanya soal itu, Elia pernah nih satu ketika sampai sekarang Elia ngerasain bahwa kemarin Elia pas SMA itu perjalanannya nggak mulus karena ada beberapa tragedi yang menurut Elia itu krusial banget. Kenapa sih bisa terjadi di hidupnya Elia? Contohnya mungkin beberapa masalah yang nggak perlu Elia ceritakan di sini ya, tapi masalah itu adalah merupakan masalah yang besar menurut Elia, dan wah, ini tuh berat banget, nggak bisa Elia tahan gitu. Dan kenapa juga bisa terjadi sama Elia yang baru menginjak kelas 2 SMA, SMK waktu itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah waktu Elia SMK itu Kak, Elia sekolahnya di SMK Negeri 2 Gorontalo Utara. Waktu itu di Gentumah posisinya. Jadi
otomatis kita memandangnya wah itu di Gorut, terus di perbatasan lagi, perbatasan kan Iya, itu kayak hampir iya, hati bola gitu perbatasan, jadi betul sekolahnya betul. kayak ya jauh tuh, jauh dari perkotaan. Nah, perspektif masing-masing orang itu berbeda. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa kok sekolahnya di situ nih ketinggalan banget nih. Biasanya kalau orang di pedalaman ya ya gitu-gitu aja, orangnya nakal-nakal, nggak ada kemajuan. Nah, ketika Elia menerima, ini nih hakikatnya ya, ketika Elia membaca ini waktu SMP, kemudian Elia menerapkannya pas SMK itu, Elia bilang gini, ingatnya gini, ya udahlah, peluklah semua masalah dalam hidup kamu. Kalau misalnya ada masalah-masalah tertentu yang mungkin dilontarkan orang-orang ke kamu, itu ditelan aja gitu. Kayak nggak usah terlalu dipikirin karena besok atau lusa ya matahari tetap akan terbit seperti biasanya Betul. gitu. Kalau kamu mikirin Hmm, yang apa yang udah terjadi, apa yang orang-orang bilang ke kamu, kapan kamu majunya? Akhirnya Elia ngebuktiin ke diri sendiri bahwa ternyata walaupun Elia sekolah di SMK Negeri 2 Gorontalo Utara yang katanya orang-orang pada saat itu merupakan sekolah yang berada di perbatasan, justru pada saat FLS 2M tingkat provinsi itu yang berangkat ke nasional adalah SMK Negeri 2 Gorontalo Utara yang berada di perbatasan itu sendiri. Dan itu dibuktikan langsung oleh saya sendiri gimana perjalanannya Elia ketika menerima segala apa yang kurangnya Elia, justru menjadikan kekurangan yang katanya sekolah itu nggak bisa maju dan lain sebagainya ya itu kekuatan saya gitu. Saya berada di hmm, pelosok, mungkin kemarin Kak Salman pernah ikut waktu Duta Bahasa tahun 2015 ya, apa nggak hmm, salah ya. hmm. Itu Elia kelas 2 atau kelas 3 lupa. Ada puisi yang judulnya Rinai, itu puisinya Kak Salman bukan sih? Bukan ya? Itu Ajeng masuk di situ. Hmm, Iya, Ajeng juara 2, Kak Ajeng juara 2 kemarin. hmm, Elia juara 3. hmm, Elia juara hmm, 3 dan ada Pak Guru kalau nggak salah juara 1 dia. hmm. Nah, di situ Elia merupakan satu-satunya siswa yang mendapatkan penghargaan dari kantor bahasa tersebut. Bayangkan Elia ini hanya seorang siswa yang datang dari pelosok, ternyata bisa gitu. Nah, ketika Elia menyadari, merasakan itu, Elia sadar bahwa apapun yang menjadi kekurangan yang orang lain lihat itu merupakan kekurangan kita, Betul. ya udah terima aja. Besok lusa akan tetap ada hal-hal baru yang akan menyapa kita. Kalau kita terbiasa menyesali keadaan yang sekarang, itu kita tidak akan pernah mendapat hal baru di kemudian hari. Jadi gitu. Ya lah, terima aja apapun itu. eh, Penyesalan gak akan ataupun membuat rasa sakit itu berlama-lama dalam diri kita bukanlah sesuatu yang dapat memberikan hal baik gitu lah. Betul. Itu sih Kak Intinya Sam. sih kita perlu berdamai ya, berdamai dengan hidup kita. Karena di situ ada kutipan kalau tidak salah dikatakan begini, ketahuilah, nah, hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya tentang kedamaian hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. Jadi ini sebenarnya nasihat yang luar biasa. Jadi ketika kita berdamai dengan hati kita, sebenarnya kita sudah memenangkan seluruh pertempuran hidup kita. Ah, ini udah tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol. Oh Sebelum iya. saya minta closing statement dari atau pernyataan penutup dari Elia, saya juga mau baca nih satu kutipan yang mungkin teman-teman itu akan bertanya, sebenarnya inti dari novel Pulang ini apa sih? Ya, jadi sebenarnya novel Pulang ini sekali lagi kalau saya pribadi sebenarnya itu menyangkut tentang perjalanan kita bagaimana kita bertemu dengan atau hati kita bertemu dengan Tuhan kita. Nah, karena di sini ada beberapa sebenarnya part-part atau bagian-bagian dalam novel ini yang menurut saya itu sangat menggugah pembaca, termasuk saya juga ketika membaca bagian ini sebenarnya saya sempat berkaca-kaca karena memang di bagian ini sangat luar biasa. Itu di bagian di halaman 399 sampai 400 ini kalau tidak salah di akhir-akhir dari novel ini dituliskan begini. Aku duduk di sebelah pusara mama, tak jauh dari bekas ladang dan reruntuhan rumah. Sambil menatap gundukan tanah tanpa nisan, aku berkata lirih, Mama, Bujang pulang hari ini. Tidak ke pangkuanmu, tidak lagi bisa mencium tanganmu. Anakmu pulang ke samping pusaramu, bersimpuh penuh kerinduan. Mama, Bujang pulang hari ini. Anak laki-laki satu-satunya telah kembali. Maafkan aku yang tidak pernah menjengukmu selama ini. Sungguh maafkan. Mama,
Bujang pulang hari ini. Terima kasih banyak atas seluruh didikanmu. Walau mama harus menangis setiap kali melihat bapak melecut punggungku dengan rotan. Terima kasih banyak atas nasihat dan pesanmu. Mama, Bujang pulang hari ini. Tidak hanya pulang bersimpuh di pusaramu, tapi juga telah pulang kepada panggilan Tuhan. Sungguh, sejauh apapun kehidupan menyesatkan, segelap apapun hitamnya jalan yang aku tempuh, Tuhan selalu memanggil kami untuk pulang. Anakmu telah pulang. Jadi ini sebenarnya hakikat bahwa di akhir dari novel ini dikatakan bahwa mungkin kemarin-kemarin dia tidak bisa pulang, tapi saat ini dia nyatakan bahwa dia sekarang sudah pulang. Jadi sebenarnya novel ini mengajak kita untuk selalu kembali ke pangkuan sang pencipta kita, bahwa kita tidak perlu menyesali seberapa besar rasa sakit, kebencian yang telah menikam di dalam hati kita. Karena memang hanya ada satu tempat untuk mendamaikan hati kita, yaitu dengan cara mengingat Tuhan kita. Jadi itu sebenarnya yang dititik berat. Luar biasa sekali Kak Salman. Nggak terasa ya Kak Salman udah jam segini. Betul, betul. Ini ada sebelum closing statement, ini ada dari Novita Dahlan. Kak Elia yang luar biasa dengan segala prestasi Kak Elia bagikan motivasi dong. Adapun di saat orang ingin berusaha menjadi lebih hebat pasti bertemu dengan lingkungan teman. Oke, nanti ini bisa Elia kemas dalam pernyataan penutup. Mungkin bisa saya minta dari Elia bisa memberikan atau kira-kira ada hal yang bisa direkomendasikan atau pesan untuk teman-teman yang menyaksikan program Baku ini spesial dari Elia. Silakan. Oke. Terima kasih Salman, ya Allah, Elia terbawa emosi mengupas tuntas buku ini ya. Dan gak terasa udah 1 jam, Masya Allah, ini panjang banget kalau dalam durasi Instagram ya. Oke, gengs, buat kalian teman-teman remaja yang nonton live hari ini atau siaran langsung, Elia pengen memberikan, atau tadi ada pertanyaan juga yang masuk, gimana sih bisa jadi hebat sesungguhnya. Terima kasih atas pujiannya ya, kawan-kawanku. Dan juga yang sudah memuji, terima kasih banyak. Insya Allah apa yang menjadi pujiannya teman-teman itu bisa berdampak baik bagi Elia. Dan akan tetapi nih, Elia sadar bahwa Elia punya kekurangan. Sebentar lagi Elia, dan setelah ini Elia akan berproses lebih jauh lagi. Elia akan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Untuk itu, tolong temani saya berjuang. Kak Salman juga sebagai guru saya, tolong temani saya untuk berjuang menjadi seorang yang lebih baik lagi. Nah, ketika akhir kata itu sesuatu yang saya benci sebenarnya ya, karena saya lagi ingin ngomong kan di kata gitu, tapi ya udah dibatasi waktu, nggak apa-apa. Teman-teman, kita nggak pernah tahu nih, kita ada di, contohnya gini, ulat tuh nggak pernah bisa membayangkan dia bisa terbang, ya kan? Dalam buku ini tuh jelaskan juga, dia nggak pernah membayangkan dia bisa terbang tinggi, terus mengisap sari-sari bunga yang wah luar biasa, dari bunga yang satu ke bunga yang satu, bahkan dari taman yang satu ke taman yang lain gitu, melihat indahnya beragam taman gitu, dia nggak pernah membayangkan. Justru pas dia jadi ulat, kepompong, dan sampai jadi kupu-kupu, wah ternyata saya bisa terbang gitu. Yang awalnya saya hanya kecil, hanya bergerak di permukaan yang datar, ternyata saya bisa terbang gitu. Nah itu juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita nggak boleh memiliki standar, membuat standarisasi yang rendah dalam diri kita. Justru tanamkanlah bahwa kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, ketika kita bisa membuat standarisasi yang tinggi terhadap diri yang ada pada setiap insan, itu justru kita akan lebih menyadari bahwa segala usaha akan terbayarkan dengan hasil yang sempurna. Terima kasih Kak Salman. Luar biasa. Mantap. Ya, jadi ini luar biasa ya. Jadinya teman-teman, pesan dari Elia, kita tidak perlu membuat standar yang kecil buat hidup kita, tapi kita perlu membuat standar yang besar biar kita menyadari bahwa segala perjuangan itu tetap akan dibayarkan dengan hasil yang luar biasa juga. Nah, terima kasih ya. Terima kasih buat Elia, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Jadi kalau teman-teman yang penasaran, sekali lagi teman-teman yang penasaran dengan buku ini bisa langsung mencari di toko buku terdekat atau bisa meminjam ke teman-teman yang punya koleksinya. Yang penting harus baca buku asli, bukan bajakan. Dan kalau bisa pegang buku cetaknya lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak memiliki buku cetaknya, bisa memiliki buku digital. Tapi yang digital pun jangan yang bajakan ya.
Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi di program Baku, program bahas buku di Minggu malam. Dan akan ada lagi pengulas dan tentunya pasti kita akan membahas buku yang berbeda lagi. Dan saya belum bosan untuk membagikan inspirasi soal buku ke teman-teman. Semoga dengan kegiatan ini teman-teman bisa memantik semangat teman-teman untuk membaca buku, juga bisa eksistensi dalam dunia literasi. Sekali lagi terima kasih Elia, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi di program Baku selanjutnya. Sampai berjumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.